Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dengan NIM 104200017 dari kelas HES 2B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari UAS MK Ilmu Akidah Akhlak. Yang pertama, yaitu ada 5 ciri akidah akhlak. Pertama, jujur atau asyidik. Jujur merupakan keinginan atau tingkah laku untuk mengatakan kebenaran dengan tujuan kebaikan. Kita sebagai umat muslim wajib memiliki sifat jujur tersebut dalam melakukan segala hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua, yaitu berperilaku baik atau husnul khuluqi. Di zaman sekarang ini, kita sebagai umat muslim wajib berperilaku baik. Karena dengan sikap berperilaku baik tersebut, kita dapat dengan mudah berbaur dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Contohnya ketika bertemu sesama muslim maupun non-muslim, kita selalu mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu malu atau al-haya. Wajib bagi setiap muslim untuk memiliki rasa malu dalam melakukan segala hal. Kemudian yang keempat, rendah hati atau at-tawadu, yaitu kita harus memiliki sifat rendah hati, karena rendah hati adalah dapat memposisikan dirinya pada setiap kondisi sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Yang kelima yaitu sabar atau asyobar. Sifat sabar merupakan sifat menahan hawa nafsu atau diri untuk tidak menuruti urusan duniawi. Kemudian saya akan menjawab jawaban nomor 2. Menurut saya sama saja, karena akhlak dan etika sama-sama membahas masalah tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia. Perbedaan tersebut hanya terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat saja. Karena ketika bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu ruang lingkup ilmu akhlak adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia yang kemudian menetapkan apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut apakah tergolong baik atau tidak. Kemudian saya akan menjawab jawaban nomor 4. Ada 5 metode, yaitu pertama metode lingkaran. Metode ini memungkinkan para sahabat membentuk setengah lingkaran dan mengelilingi Rasulullah, gunanya agar Rasulullah bisa mengawasi dan melihat para sahabatnya dengan lebih cermat dan dengan jarak yang lebih dekat. Kedua, metode kisah atau al-qisah ialah metode menyampaikan pendidikan dan pengajaran, karena Rasulullah selalu menyertakan kisah dan cerita dalam pengajarannya untuk membantu menjelaskan suatu pemikiran dan ungkapan suatu masalah. Yang ketiga, metode penugasan atau at-tahbik. Metode ini kerap kali digunakan untuk penugasan kepada para sahabatnya dalam proses pembelajaran dan untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu. Yang keempat yaitu metode teladan dan panutan. Metode ini digunakan untuk dapat dimiliki oleh setiap sahabat Rasulullah dengan memiliki sifat suri teladan yang baik. Yang kelima, metode ceramah atau al-khutbah. Metode ini merupakan metode yang lazim digunakan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah menggunakan metode ini untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada para sahabatnya. Kemudian terdapat dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, caranya dengan kita mengikuti ciri-ciri teladan yang sudah diberikan maupun yang dilakukan Rasulullah. Contohnya dengan memperbanyak salawat, membaca dan mengamalkan Al-Quran, serta selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan. Kemudian saya akan menjawab jawaban nomor 5, yaitu akidah akhlak adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Hubungannya yaitu akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama, sedangkan akhlak ialah sebagai sistem etika menggambarkan arahan dan tujuan yang hendak dicapai agama.
akhlak tersebut harus berpijak pada keimanan. Mungkin sekian jawaban singkat dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.